Shalom, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita hari ini adalah buah dari doa kita di masa yang lalu. Kuasa dan kasih Tuhan memberkati setiap kata permohonan di hadapannya. Hidup kami bersandar hanya padamu, ya Tuhan. Di luar Engkau tidak ada kehidupan. Setiap alur nafas kita adalah iringan doa yang menggairahkan roh kita untuk menuruti akan kehendak Sang Hidup, Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami akan kami persembahkan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kini kita berhimpun dan bersekutu berdasarkan kemurahan hati dan cinta kasih Tuhan. Saatnya kita mengucap syukur atas semua berkat-Nya. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian Marpungu sude berhimpun semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Betapa hati kita dipenuhi pujian bagi Allah mengingat besar kasih dan setia-Nya atas hidup dan perjalanan kita. Tiada henti Dia menjaga kita siang dan malam dalam naungan kemurahan hati-Nya. Teguhkanlah hatimu dan sambutlah tangan kasih-Nya meraihmu. Kita bernyanyi, Ngot maho otondiku, atau bangkitlah hai jiwaku. Bangkitlah hai jiwaku,
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan kita adalah yang Maha Pengasih dan penuh kemurahan hati untuk mengampuni. Tak pernah putus kasih setiap Tuhan dan tak pernah habis pengampunannya. Dia akan memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mengenal dosanya dan mau mengakuinya. Mari kita angkat seruan permohonan akan pengampunan itu. Kita bernyanyi, Nang perara dosam, atau walau merah dosamu. Suci karena darah-Mu, walau merah dosa-Mu, suci karena darah-Mu, merah bagaikan berbiji dan putih bersih, walau walau merah dosa-Mu, suci karena darah-Mu, suci karena darah-Mu. Suara Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung
dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mau mati untuk kita demi penghapusan dosa dan pelanggaran kita. Dosa kita telah dihapusnya, kesalahan kita tidak diperhitungkannya. Dia menyediakan bagi kita air kehidupan yang menyejukkan jiwa kita. Mari ucapkanlah syukur dan serukanlah janji hidup baru. Kita bernyanyi, Pasupasum tongosonmu, atau Tuhan berikanlah berkat-Mu. Jauhkan dariku penghalang, terbukalah jalanku, berikanlah air kehidupan, menyegarkan hatiku. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Tercurah penuh bereng masai upaima rungara derohaki guru di homangolupu dohot autino busmi. Firman Tuhan bacaan kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan.
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belahlah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu." Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Hidup baru yang telah kita terima melalui firman Tuhan menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan tentang apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Maka senantiasalah berdoa agar roh kita berjaga-jaga dan tidak jatuh ke dalam percobaan. Serukanlah kepada Tuhan dan dengan nyanyian, "Saya ajari, au Tuhanku, ajari aku dengan roh-Mu." Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Petukangan, Resort Petukangan, Distrik 8, DKI Jakarta. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Rogate, artinya adalah berdoalah. 2. Persembahan bulanan. Kami menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang telah menyampaikan persembahan bulanannya di bulan Mei 2020. Persembahan bulanan dapat kita transfer ke rekening gereja di Bank Mandiri dengan nomor tujuan 1010009894641 dengan kode nominal 520 untuk bulan Mei 2020. Misalnya untuk jumlah 100.000 disetorkan dengan nominal 100.520. 3. Pelayanan pemberitaan Injil dalam jaringan. Majelis HKBP Petukangan bersama tim multimedia, tim kreatif HKBP Petukangan akan selalu mengupayakan pelayanan pemberitaan Injil dalam jaringan selama masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, dimohonkan doa serta dukungan semua pihak akan pelayanan ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam mempersiapkan dalam melayankan penatayangan YouTube. Dan marilah kita dengan setia mengikuti setiap ibadah di rumah kita masing-masing. Ibadah minggu, pertanyaan Banjar, ibadah sekolah minggu, dan sermon kategorial. 4. Pelayanan kelompok kerja atau Pokja COVID-19 HKBP Petukangan. Kami menyampaikan terima kasih kepada jemaat HKBP Petukangan, baik pribadi maupun kelompok paduan suara serta Banjar yang telah menyampaikan tanda kasih melalui sumbangannya untuk jemaat yang terdampak COVID-19 secara ekonomi melalui kelompok kerja atau Pokja COVID-19. 5. Ucapan selamat ulang tahun. Melalui kesempatan ini, Majelis HKBP Petukangan menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi seluruh jemaat yang merayakannya dalam minggu ini tanggal 11 sampai 17 Mei 2020. Diberkatilah hari-hari hidup kita sekalian. Dia senantiasa memancarkan kemurahan hatinya untuk setiap rumah tangga kita. Demikian warta minggu ini. Warta keuangan dapat kita lihat pada warta elektronik melalui WhatsApp. Terima kasih. Doa adalah sikap hidup yang mengarahkan kita kepada kebenaran Allah. Doa adalah jiwa kita. Doa adalah peneguh kita untuk senantiasa berharap kepadanya. Doa hanya akan dapat kita bangun dalam hati yang teduh dan tenang. Mari kita sambut firman Tuhan dalam sikap doa kita. Kita nyanyikan Ulido Tikina Hohom atau indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh di hadiratnya yang kudus, Bapa-Ku setia
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu hari ini, Minggu Rogate, tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 17 dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas epistel yang telah kita baca bersama tadi dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8, yaitu tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Dikisahkan dalam nas itu tentang seorang janda yang selalu datang menjumpai sang hakim untuk meminta pembelaan haknya dari lawan-lawannya kepada hakim itu. Dikatakan janda itu selalu datang
kepada hakim, itu artinya janda itu berulang-ulang datang menjumpai sang hakim yang selalu menolak permohonannya. Hakim itu tidak pernah mau peduli dengan apa yang dimintakan oleh janda itu, tentang perkara, tentang hal yang dihadapinya menghadapi para musuhnya yang memang adalah orang-orang yang kuat. Namun suatu ketika sang hakim bergumul dalam hatinya. Ternyata dia sampai kepada sebuah titik jenuh dari apa yang ia hadapi saban hari, terutama manakala seorang janda itu terus datang menjumpai dia dan memohon agar perkaranya dapat dibenarkan. Ia mengatakan dalam hatinya, memang aku adalah orang yang tidak takut akan Allah. Aku juga adalah orang yang tidak peduli dengan sesama. Tapi entah mengapa aku mengalami sesuatu yang sangat susah bila janda itu datang menjumpai aku. Akhirnya dia memutuskan untuk membenarkan perkara si janda itu dengan satu alasan yang pasti. Setelah perkara itu ia benarkan, perkara itu ia selesaikan, sudah barang tentu janda itu tidak akan datang lagi kepadanya untuk menuntut pembebasan perkara yang dihadapi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah epistel itu digambarkan bagaimanakah sikap seorang janda yang selalu meminta kepada sang hakim agar perkaranya dibenarkan, mengarahkan kita kepada satu sikap yang benar dalam hal berdoa. Tidak pernah perempuan itu atau janda itu untuk berputus asa sekali sang hakim menolak permintaannya. Ia terus berupaya untuk menemui sang hakim dan mengungkapkan apa yang ia mintakan, pembelaan perkaranya. Kata berulang-ulang tadi tidak jelas berapa kali berulang-ulang, tapi suatu tindakan yang terus berulang-ulang ia lakukan dengan tidak pernah kenal lelah, tidak pernah merasakan putus asa, tidak pernah merasakan kecewa dan mengatakan sudahlah. Tapi dia terus menjumpai sang hakim sampai akhirnya hakim itu tunduk dan akhirnya memberikan pembenaran akan perkara yang dihadapinya. Minggu kita hari ini disebut Minggu Rogate, minggu yang menyerukan kepada kita tentang sikap hidup berdoa. Martin Luther mengatakan ada dua hal perihal doa dalam kehidupan orang percaya, yaitu sikap doa itu sendiri dan sikap mewujudkan doa itu. Ya, pakai istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Orang yang berdoa memohon akan apa yang ia butuhkan dalam kehidupannya, tidak bisa serta-merta diam setelah ia berdoa, tapi dia harus melakukan pekerjaan yang berkenaan tentang apa yang dimintakannya kepada Allah. Dan dengan harapan Allah memberkati apa yang tengah ia lakukan. Dan orang yang bekerja, orang yang berupaya adalah juga orang yang harus memberikan dorongan semangat hidupnya melalui doa sebagai dasar pengharapannya akan apa yang ia kerjakan itu, yang ia lakukan itu akan beroleh hasil, buah yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga dalam hal ini kita diajak untuk berdoa dengan ketekunan kita, berdoa dengan kesungguhan kita, berdoa dengan segala apa yang termuat dalam hati dan pikiran kita kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada hari ini dari kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai dengan 27 mengisahkan tentang bagaimana Daud, seorang raja yang besar di Israel, juga sangat bergantung hidupnya kepada doa. Dia selalu berdoa kepada Allah. Apakah doa untuk permohonan, atau doa untuk pengucapan syukurnya, ataukah doa untuk menyatakan keluhan pergumulan hidupnya? Daud sangat kaya dengan rangkaian kata doa kepada Allah
yang dapat kita lihat dalam kitab Mazmur, yang secara jumlah Daud banyak menuliskan doa-doanya dan juga nyanyian syukurnya dalam kitab Mazmur. Dan pada nas ini kita melihat bagaimana Daud juga mengapresiasikan perasaannya dan juga sukacitanya di hadapan Allah. Kalau kita mengingat khotbah 2 minggu yang lalu dalam Minggu Jubilate, kala itu khotbah diangkat dari 1 Tawarikh pasal 16. Bagaimana alam ini bersukacita begitu tabut perjanjian Allah dapat kembali ke Yerusalem. Tabut perjanjian Allah yang menggambarkan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel membuahkan sukacita dan kesaksian iman yang begitu gegap gempita. Bahkan gunung-gunung, pohon-pohon, laut, dan semua ciptaan lainnya bersorak-sorai akan kehadiran tabut perjanjian Allah. Dan pada saat ini, nas ini juga telah terbelakangi hal yang demikian. Sesampainya tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, bermenunglah Daud melihat tabut perjanjian itu diletakkan di bawah tenda-tenda yang sederhana. Sementara ia mendiami sebuah rumah yang terbuat dari kayu aras yang mahal dan bagus. Ia berkata di hadapan Nabi Nathan, "Aku berdiam di rumah dari kayu aras, sementara tabut perjanjian Allah, tanda kehadiran Allah, hanya berada di bawah tenda-tenda yang sederhana." Lalu Nathan mengatakan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Apa yang ada dalam hati Daud, keinginannya untuk membangun sebuah tempat yang khusus di mana tabut perjanjian Allah akan ditempatkan di sana, direspon dengan baik oleh Nathan. Namun apakah hal itu terwujud di kemudian? Tidak. Malam setelah Daud berjumpa Nathan, Allah mengatakan kepada Nathan untuk berpesan kepada Daud bahwasanya dia tidak akan dapat waktu, kesempatan untuk membangun bait Allah, tempat tabut perjanjian itu, tapi anak keturunannya lah yang akan mendirikannya untuk tabut perjanjian baru itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita melihat bagaimana Daud mengetahui bahwasanya ada saat di mana dia akan mengakhiri masa kepemimpinannya, bagaimana dia tidak akan sampai kepada apa yang dia inginkan untuk mendirikan bait Allah, tapi tidak membuat dirinya menjadi putus asa. Hal itu tidak membuat dia untuk merasa seperti kehilangan kehormatan. Namun dia merasakan kebanggaan dan sukacita yang besar karena Allah mengatakan keturunannya akan dibangkitkan Allah dan kerajaannya akan kokoh oleh karena berkat Allah. Itulah dasar nas ini sampai kepada kita. Ungkapan sukacita Daud, ungkapan rasa bangganya, kehormatannya di hadapan Allah. Namun hal yang paling menarik yang kita lihat dalam nas ini adalah bagaimana Daud memiliki hati yang begitu mulia, kerendahan hatinya, pengenalan dirinya. Itu yang mendasari nas ini untuk kita renungkan dalam Minggu Rogate. Sehingga dalam hal ini yang pertama yang hendak kita lihat, sikap berrogate, berdoa adalah sikap di mana kita mengenal kesiapaan kita, diri kita sebagai yang lemah, sebagai yang tidak berdaya di hadapan Allah dan kerajaannya melalui keturunannya. Kemudian Daud merasakan bahwasanya Allah telah menyatakan anugerah terbesarnya dalam hidupnya. Kita juga diajak untuk merenungkan dalam nas ini bagaimana kita mengenal diri kita sebagai orang yang berdosa, tapi kita bisa menikmati kehidupan kita sampai dengan hari ini. Kalau kita mendengar berita mengenai orang-orang yang terpapar COVID-19, bahkan ada yang meninggal oleh karenanya, lalu kita melihat ke diri kita, kita tidak menerima sakit penyakit apapun, apakah kita mengatakan itu karena aku tahu menjaga diriku?
Itu karena aku bersih dari semua jenis virus yang mematikan itu. Tidak. Tapi itu semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Semata-mata adalah berkat Tuhan kepada kita, agar kita juga semakin menggemakan kemurahan hati Tuhan melalui kesehatan kita, melalui berbagai kesempatan yang kita terima sampai dengan hari ini. Yang kedua, sikap rohani kita. Nas ini mengajarkan bagaimana Daud mempunyai suatu kesaksian yang besar tentang Allah sebagai Allah untuk selama-lamanya bagi umat Israel, dan umat Israel sebagai umat Allah yang juga untuk selama-lamanya. Setelah Allah membebaskan Israel, Allah menetapkan diri sebagai Allah bagi Israel, dan Allah menetapkan Israel sebagai umatnya. Kita pun telah menerima karya keselamatan Allah dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dan sejak itu kita ditetapkan oleh Allah sebagai umat milik kepunyaan Allah, dan Allah adalah Allah kita. Yesus adalah juru selamat kita. Sehingga ketundukan hidup, pengenalan hidup kita, bakti kita semata-mata adalah untuk kemuliaan Sang Penyelamat, yaitu Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, rogate kita diingatkan untuk tetap bertekun dan setia. Sama halnya dengan janda dalam epistel kita yang terus menjumpai sang hakim berulang-ulang sampai akhirnya hakim itu memutuskan untuk memberikan pembenaran akan perkaranya. Demikianlah sikap doa kita. Memang tidaklah dapat dibandingkan hakim yang tidak benar itu dengan Allah atau Yesus Kristus yang Maha Pemurah. Tapi yang mau kita lihat adalah sikap keteguhan hati, ketekunan, kesetiaan, keikhlasan. Itulah sikap utama dalam berdoa. Hati kita fokus kepada Allah, pikiran kita terarah kepada Allah. Dengan demikian kata-kata doa kita pun adalah untuk kemuliaan Allah. Selamat menjalani Minggu Rogate, Minggu persekutuan doa kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menjawab semua doa yang kita sampaikan kepadanya. Dan percayalah, Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita, bahkan lebih daripada apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini dalam Minggu Rogate, minggu yang menetapkan kami untuk hidup bergantung kepada doa kami kepadamu. Doa yang berdasarkan pada pengenalan kami akan kesiapaan kami, berangkat dari kerendahan hati kami, pengenalan kami akan keberdosaan kami di hadapan Tuhan, dan bahwa ketergantungan kami akan doa itu merupakan ketergantungan yang paling utama dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak berpaling kepada yang lain. Kami hanya berpaut kepada Engkau saja. Tuntunlah tangan kami Tuhan, agar kami dapat berjalan dalam jalan-jalan yang Engkau telah tetapkan untuk kami beroleh sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Alangkah bahagianya hidup kita karena telah mendapatkan keteguhan janji dari Tuhan melalui firman-Nya hari ini. Dia Allah yang maha besar, agung dan mulia, namun Dia adalah dekat di hati setiap orang yang selalu berseru kepada kemurahan hatinya. Tidak ada yang seperti Dia di dalam dunia ini yang dapat memberikan segala berkat melimpah dalam hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah bersandar hanya kepadanya. Tetaplah arahkan doa dan permohonan hanya kepadanya. Sebab apa yang diberkatinya adalah terberkati untuk selama-lamanya. Jadilah kuat dalam doa dan permohonan. Serukanlah juga pujian dan ucapan syukur. Marilah kita bernyanyi, tunghalak na margogo, tekun di dalam doa.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di